Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, di kesempatan di pagi hari ini, di Jumat pagi hari ini, seperti biasa kita akan bersama-sama menyimak kajian pagi, yaitu kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya Imam Bukhari, yang setelah akan disampaikan nanti oleh pemateri kita, yaitu Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini beliau sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah nanti akan ada dua sesi, yaitu sesi materi yang insya Allah nanti akan masuk di pembahasan hadis ke-307. Kemudian di sesi kedua kami mengajak Anda atau mengundang Anda untuk berinteraktif langsung dengan Ustadz, bisa di nomor telepon 0811900712 untuk sambungan telepon, atau bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 081190079113. Baik, langsung saja kepada materi yang akan disampaikan Ustaz. Silakan, faltafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah dalam kajian rutin kita setiap Jumat pagi dalam pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari. Termasuk kenikmatan bagi kita semua bahwa hadis-hadis Nabi di zaman sekarang itu sudah mudah kita ketahui, sudah dibukukan, sudah dicetak, sehingga tinggal kita mau membaca atau tidak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda di zaman dahulu, bagaimana seorang sahabat Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis dia harus berjalan selama 1 bulan penuh. Untuk mendapatkan satu hadis saja dia harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Perjalanan 1 bulan baru dapat hadis. Tapi pada zaman kita ini sekarang sudah mudah. Hadis-hadis Nabi sudah dibukukan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian dicetak kumpulan hadis Imam Bukhari ini dengan berbagai macam cetakan, bahkan sudah diterjemahkan. Hadis-hadis Imam Bukhari sudah diterjemahkan. Tinggal kita mau membaca atau tidak terjemahan dengan bahasa Indonesia tersebut. Ya, maka bersyukurlah kaum muslimin, kita bisa semakin dekat mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita bisa semakin mengikuti sunnah beliau dengan mempelajari hadis-hadis yang memang sudah dikumpulkan oleh para ulama, dan hadis-hadis tersebut sudah sampai di negeri kita. Kita tidak perlu berpayah-payah, berlelah-lelah mencari hadis pada zaman sekarang, karena semuanya sudah mudah. Bahkan hadis-hadis Nabi sudah sampai masuk ke aplikasi-aplikasi HP kita. Ada aplikasi kumpulan hadis-hadis Imam Bukhari, aplikasi kumpulan hadis-hadis Kutubus Sittah, kitab-kitab yang 6.
Semuanya ini mempermudah kaum muslimin dalam menuntut ilmu agama. Maka kemudahan teknologi yang kita dapat di zaman ini, manfaatkanlah untuk kebaikan, manfaatkanlah untuk terus menambah ilmu, karena kita sudah semakin mudah cara belajarnya dibandingkan zaman dahulu para ulama yang harus berkeliling dunia dalam rangka mencari hadis. Baik, hari ini kita sampai hadis ke 310. Namun hadis 310 ini hadis yang lemah, hadis yang dhaif, maka kita tidak baca. Dilanjutkan hadis ke 311. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Abdul Wahhab an Ayyuba an Abdullah bin Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu anha anna Yahudan atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Faqalat Aisyah wa alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Qala mahlan ya Aisyah, alayki birifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsha. Qalat awalam tasma' ma qalu? Qala awalam tasma'i ma qultu? Radattu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Imam Bukhari mengatakan dari Abdul Wahhab, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaika, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ada beberapa orang Yahudi yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengucapkan kepada Nabi, Assalamu alaikum, racun kematian, kebinasaan atasmu wahai Nabi. Jadi orang-orang Yahudi ini datang menemui Nabi dengan mengucapkan Assalamu alaikum, kebinasaan atasmu wahai Rasul. Ya, mereka memplesetkan kalimat salam. Harusnya kan assalam, ada lam, tapi lamnya dihilangin, maka menjadi assalamu alaikum. Yang harusnya keselamatan atasmu, malah ketika lamnya hilang menjadi kebinasaan, kematian atasmu wahai Nabi. Faqalat Aisyah, maka Aisyah yang saat itu bersama Nabi mendengar Nabi didoakan kebinasaan, Aisyah mengatakan, wa'alaikum, kamu juga binasa. Wa la'anakumullah, kamu juga dilaknat oleh Allah. Wa ghadiballahu alaikum, dan Allah murka atas kalian. Jadi Aisyah menjawabnya sampai 3 doa. Kamu juga mati, kamu dapat laknat, kamu dapat murka Allah. Ya. Maka mendengar Aisyah berlebihan dalam membalas, Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Artinya kalau bahasa sekarang, santai saja, ya. Mahlan, alaiki birifqi, kamu wajib bersikap lemah lembut. Wa iyyaki wal unfa, dan kamu wajib waspada dari sikap keras, kasar, wal fuhsya, dan mengatakan kata-kata kotor. Qalat, Aisyah menjawab, awalam tasma' ma qalu, apakah kamu tidak dengar apa yang mereka ucapkan untukmu? Kemudian Nabi membalas, awalam tasma'i ma qultu, apakah kamu juga nggak dengar apa yang aku jawab bagi mereka? Radattu alaihim, aku sudah jawab. Ketika mereka mengatakan assalamu alaikum, Nabi menjawab wa alaikum, kamu juga binasa. Fayustajabu li fihim, aku membalas dengan wa alaikum saja, itu sudah dikabulkan untukku. Wala yustajabu lahum fiyya, dan doa mereka tidak dikabulkan untukku. Ya. Jadi doa mereka untukku la yustajab, tidak dikabulkan. Ya. Jadi Nabi memberikan bimbingan pada istrinya, gak usah berlebihan ketika membalas kejelekan orang. Mereka mendoakan kebinasaan saja, maka balas, kamu juga binasa. Dah cukup, tidak usah ditambahi kamu binasa, kamu dapat laknat, kamu dapat murka, tidak. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, kamu gak dengar, tadi saya juga udah jawab, wa'alaikum. Doa saya ini dikabulin sama Allah untuk mereka. Mereka kena itu, mereka binasa.
tapi doa mereka kepadaku tidak dikabulkan Allah. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim, ya, dari jalan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menceritakan pada kita bagaimana lemah lembut dan sikap baik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau dihina, sekalipun didoakan kebinasaan. Rasul didoakan oleh orang-orang Yahudi mati. Kalau bahasa kasar kita mungkin mampus kamu, ya, tapi kan tidak elok bahasa itu, ya. Binasa kamu. Nabi mendengar orang-orang Yahudi mengucapkan binasa kamu, Nabi pun membalasnya, wa'alaikum, kamu juga binasa. Tapi Nabi tidak menambahi tambah panjang. Nabi tidak mendahulukan emosinya karena dihina, tapi Nabi membalas dengan balasan yang bijak. Didoakan binasa, Nabi balikin lagi, kamu juga binasa. Udah selesai. Ya. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan pada kita yang pertama, berlaku lemah lembut kepada ahli kitab dan selain mereka. Orang Yahudi, orang Nasara termasuk ahli kitab, maka boleh kita berlemah lembut pada mereka. Mereka berkata-kata kasar, mendoakan jelek, kita pun membalasnya dengan balasan serupa tanpa dilebihkan. Kalau kepada orang ahli kitab saja Nabi mengajarkan keburukan itu dibalas dengan semisalnya, boleh. Jangan berlebihan, maka bagaimana lagi kepada kaum muslimin? Jadi kalau Nabi mengajarkan kita kepada orang Yahudi saja, kalau mereka berbuat buruk, balaslah keburukan dengan yang semisal, tidak berlebihan. Itu kepada Yahudi dan Nasrani. Bagaimana lagi kepada sesama kaum muslimin, saudara kita seagama. Kalau ada yang berbuat buruk pada kita, balaslah yang semisal, jangan berlebihan. Yang terkadang kita belum sanggup mengamalkan ini. Kalau ada orang muslim, tetangga kita kah, teman kita kah menyakiti kita, kita akan membalasnya lebih. Dia mencela kita dengan satu kata misalkan. Kita balasnya tambah lagi. Ya, jelek kamu, kita balas kamu jelek, keturunan budak, nah, tambah terus. Nggak boleh. Jadi kalau kepada ahli kitab saja kita diajarkan membalas keburukan dengan yang semisalnya, tidak ditambahi, maka apalagi kepada kaum muslimin. Kalau ada yang berbuat buruk sama kita, berbuat jelek, boleh dibalas tapi sesuai kejelekannya saja. Tidak usah ditambahi kata-kata yang lain, ya. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga mengajarkan pada kita bagaimana Nabi mengajarkan cara menjawab salam ahlu kitab. Orang-orang non-muslim yang mengucapkan salam pada kita bila salamnya adalah doa-doa buruk. Ya, Nabi mengajarkan kita cara menjawab salam orang-orang non-muslim. Kalau mereka mendoakan doa-doa buruk, maka cukup katakan wa'alaikum dan kamu juga binasa. Ya. Apabila orang Yahudi, Nasrani, non-muslim mengucapkan salamnya lengkap, tidak dipleseti, bukan doa, bukan dalam rangka mengolok-ngolok, dengan ucapan yang benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka boleh kita jawab semisalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemudian doakan dia supaya masuk Islam. Ya, ini. Jadi kalau salamnya itu dipleseti, sebagaimana orang Yahudi mengatakan assamu alaikum, assamu, lamnya dihilangin. Kalau assamu itu berarti kebinasaan. Assamu alaikum, maka jawablah waalaikum, kamu juga binasa. Tapi kalau orang non muslim mengucapkan salamnya itu lengkap, tidak diplesetin, bukan dalam rangka mengejek, maka jawablah yang serupa, yang semisalnya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya duduk bersama orang-orang musyrik dan ahli kitab untuk mendakwahi mereka. Orang Yahudi ini kan datang kepada Nabi, ya. Kemudian mereka langsung mendoakan keburukan. Maka Nabi duduk bersama mereka
dijawab juga, kamu juga binasa. Kita boleh duduk-duduk bersama orang musyrik ahli kitab bukan dalam rangka membenarkan agama mereka, tapi dalam rangka mendakwahi mereka masuk Islam. Jadi barang siapa yang punya teman masih non-muslim, atau jangan teman, masih punya hubungan kerabat, saudara, tapi non-muslim, kita boleh duduk, misalkan dalam pertemuan keluarga, arisan keluarga, ada pertemuan keluarga besar, dari antara keluarga besar kita ada yang non-muslim, maka boleh duduk bersama mereka dengan syarat kita dakwahi dia masuk Islam. Ya, manfaatkan pertemuan keluarga ini, ngobrol tentang masalah agama, ajak dia yang non-muslim ini untuk masuk Islam. Begitupun ya, naudzubillah min dzalik, kalau di antara kita memiliki orang tua yang masih non-muslim. Banyak ya, orang tuanya non-muslim, anaknya muslim. Bagaimana harus bersikap? Tetap si anak yang muslim ini bersikap baik kepada orang tuanya. Walaupun tidak melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Dari menyembah ke gereja dan lain-lain, kita tidak taati ketika orang tua kita yang non-muslim memerintahkan itu. Tapi bukan dilarang berbuat baik, tetap berbuat baik sama orang tua yang non-muslim. Kita doakan dia supaya masuk Islam. Bahkan kalau ngobrol di meja makan dengan orang tua yang non-muslim, kita tetap berbuat baik. Ajak obrolan yang hangat. Ya, ibu misalkan bagaimana tentang hakikat dunia, hakikat kehidupan, hakikat beragama. Kita ajak ngobrol orang tua non-muslim, kita seru dia untuk masuk Islam, boleh. Dia duduk-duduk kepada orang kafir, duduk-duduk bersama orang Nasrani, orang Yahudi, non-muslim, boleh. Dengan syarat untuk mendakwahinya. Bukan duduk-duduknya dalam rangka melakukan maksiat bersama, maksiat bareng. Contohnya apa? Natalan bersama. Ya, duduk-duduk bersama orang kafir ngapain? Natalan bareng. Allahu Akbar. Ini nggak boleh kalau duduk sama orang Nasrani dalam rangka Natalan bareng atau acara ibadah mereka. Tidak boleh. Yang dibolehkan hanya dalam pergaulan sehari-hari. Tujuan kita mendakwahkan Islam. Kalau tidak ada tujuan dakwah Islam, maka tidak boleh duduk-duduk bersama orang-orang non-muslim. Apalagi berkasih sayang. Bermesra-mesraan dengan orang kafir. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya. Nah, kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, orang yang mendoakan keburukan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi, wala yustajabu lahum fiyya, dan doa-doa mereka orang Yahudi tidak dikabulkan. Doa buruk mereka kepada saya tidak dikabulkan Allah. Berarti kalau kita berdoa mendoakan kejelekan seseorang yang seorang itu tidak berhak mendapatkan kejelekan tersebut, maka doa kita tidak dikabulkan. Contoh kita mendoakan, ya mudah-mudahan si A ini hancur rumah tangganya. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba dia langsung mendoakan kehancuran rumah tangga. Ini doa seperti ini tidak akan dikabulkan. Karena Rasulullah juga telah mengatakan, menegaskan Allah itu akan mengabulkan doa malam yakun fihi ithman wala zulman. Selama doa itu tidak mengandung dosa, tidak pula mengandung kezoliman. Maka barang siapa yang mendoakan kezoliman, kejelekan pada seorang, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kecuali kita mendoakan keburukan, kejelekan dalam rangka membalas keburukannya. Rasul didoakan mati kamu Nabi Muhammad. Rasul jawab wa'alaikum, kamu juga mati. Itu boleh. Karena kita dalam rangka membela diri, membalas. Bukan tidak ada sebab apapun kemudian kita doakan teman kita binasa, jelek, itu bukan. Dengan demikian orang yang mendoakan kezoliman tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Ya, sementara orang yang dizolimi ketika dia membalas maka doanya dikabulkan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, penjelasan bahwa
membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Jadi membela Nabi itu tetap dengan koridor kelembutan sesuai aturan, bukan dengan kekerasan. Aisyah membela suaminya. Jika suaminya diejek kematian atasmu, Aisyah balas, kamu juga mati. Tapi Aisyah yang namanya istri pakai perasaan, ditambahin lagi, kamu juga mati, dapat laknat, dapat murka. Ini Aisyah melakukan ini dalam rangka apa? Membela suaminya, membela Nabi SAW yang kita diwajibkan membela Rasulullah SAW. Tapi membela Nabi, membela Rasulullah itu dengan koridor tetap lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Buktinya Aisyah ditegur oleh Nabi. Jangan begitu wahai Aisyah, alaiki birif. Kamu wajib lemah lembut Aisyah. Betul kamu sayang saya, kamu bela saya, tapi membela Nabi SAW dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Di sini sebagai teguran bagi kita semua, kadang-kadang kita terpancing emosi kita dalam rangka membela Nabi, tapi caranya salah. Kita melihat orang menghina Nabi karena menggambar karikatur ya. Ya, ada yang menghina Nabi dengan cara menggambar karikatur. Nabi dibuat karikatur pakai sorban, di atasnya ada bom, sampingnya 9 wanita. Ya, ini kan menghina Nabi. Kemudian kaum muslimin karena ada giroh semangat membela Nabi SAW, maka mencela habis-habisan orang yang menggambar ini. Bahkan tidak sedikit ada yang melakukan tindakan langsung eksekusi. Ya, karena gurunya yang menggambar, muridnya langsung menyembelih gurunya. Nah, bukan seperti itu. Membela Nabi itu dengan aturan, dengan kelembutan. Jangan mentang-mentang yang melakukan gambar itu adalah guru kita, non-muslim. Kemudian kita dalam rangka membela Nabi, kita bunuh guru yang membuat gambar karikatur itu. Itu nggak boleh. Membela Nabi tetap dengan kelembutan. Buktinya apa? Istrinya Aisyah ditegur, alaiki birif. Aisyah, mahlan. Kalau bahasa kita sekarang santai bro gitu. Ya, pelan, santai. Kamu wajib lembut, nggak boleh keras. Ini bagaimana Rasulullah SAW. Orang yang mencela, yang mendoakan jelek kepada beliau, Rasul menegur istrinya jangan berlebihan. Harus lembut, tetap sesuai aturan. Nah, zaman sekarang kita mengatasnamakan diri kita membela Nabi, tapi cara-caranya keliru. Ketika ada Presiden Prancis mencela Nabi, langsung ya yang tidak senang dengan sikap Presiden ini turun ke jalan. Demo besar-besaran. Menyerukan apa? Boikot produk Prancis. Yang punya parfum Prancis, kasih saya. Ya, diboikot, tidak benar. Yang punya tas buatan Prancis jual. Tidak seperti itu. Membalas keburukan seorang tetap dengan aturan, tetap dengan kelemah lembutan, walaupun niat kita membela Nabi. Aisyah itu membela Nabi. Ketika Nabi didoakan mati, maka Aisyah menjawab, kamu juga mati. Kamu juga dapat laknat, kamu juga dimurkai Allah, ditambahin doanya oleh Aisyah, jadi 3. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah. Alaiki birif, wajib bagimu untuk lemah lembut. Ya, demikian kaum muslimin. Kalau kita ingin membela Nabi kita SAW, maka dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekerasan. Karena itu yang kita lihat, orang-orang yang mencela Nabi SAW kemudian dibalas, kita malah membunuh mereka, kita balas. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Harus tetap dengan aturan. Harus tetap dengan koridor-koridor bagaimana hukum yang berlaku dan seterusnya. Nah, pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan pada kita adab ketika berdebat. Ya, berdebat dengan musuh. Orang-orang non-muslim tidak akan selamanya ridho kepada orang Islam. Maka dalam hadis ini kita diajarkan bagaimana caranya
kita ketika bergaul dengan orang-orang yang menjadi musuh kita. Orang Yahudi kan musuhnya umat Islam. Dia datang kepada Nabi tiba-tiba bilang Assalamualaikum. Nabi, binasa kamu. Ini kan istilahnya berani sekali. Datang menemui Nabi langsung mendoakan jelek untuk Nabi. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana adabnya. Adab menghadapi musuh. Di antaranya kalau dia berbuat jelek, balas kejelekan itu dengan kejelekan yang serupa. Jangan berlebihan. Ya. Karena kalau berlebihan bisa salah. Inilah bagaimana adab kita jika menghadapi orang-orang yang berbuat jelek pada kita atau dia menjadi musuhnya umat Islam, hadapilah sesuai dengan keburukannya, bukan malah berlebihan. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, baiknya bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana istrinya sendiri diajarkan, dibimbing. Begitulah para suami, istri itu butuh bimbingan. Istri itu butuh arahan dari suami. Jadi istri itu bukan hanya dipenuhi kebutuhan nafkahnya, bukan hanya dikasih duit, tapi nggak diajarin. Untuk apa? Fisiknya bagus karena dikasih makan, dikasih minum, tapi tidak diajarkan perkara agama. Ini Nabi Muhammad mengajarkan istrinya. Wahai Aisyah, tenang, jangan kasar, berlakulah lemah lembut. Ini kan bimbingan dari suami. Ya, maka para suami teladanilah akhlak Nabi SAW yang beliau manusia yang paling bagus akhlaknya. Kepada manusia, kepada orang lain, kepada istrinya sendiri diajarkan. Jadi para suami jangan merasa saya sudah cari nafkah, saya sudah mencukupi bulanan, kemudian tugas kita selesai. Tidak. Kita betul punya kewajiban ngasih nafkah ke istri, ngasih nafkah buat anak-anak. Tapi tidak sampai situ. Ya, kewajiban kita tidak sampai situ. Kewajiban kita kepada istri dan anak bukan hanya sekedar memberikan makan, pakaian, memberikan tempat tinggal, memberikan yang lain-lain yang berhubungan dengan dunia. Tidak cukup sampai situ. Ada kewajiban yang lebih besar bagi suami. Apa? Mengajarkan istri, membimbing istri, mengarahkan, mendidik anak-anak sebagaimana Nabi mengarahkan Aisyah ketika Aisyah bersalah. Tenang wahai Aisyah, ya jangan begitu, jangan berkata kasar. Ya jangan dibalas dengan kekasaran, harus lemah lembut. Ini mengajarkan pada kita, kepada para suami, berlaku lemah lembutlah kepada istri. Kemudian suami harus memberikan bimbingan kepada istri. Nah, tidak cukup istri itu hanya dijadikan sebagai sarana melampiaskan nafsu biologis, kemudian kasih nafkah, selesai. Tidak. Ya tentu istri akan kecewa kalau suaminya hanya menjadikan istrinya sebagai pelampias biologis saja. Tidak sampai situ. Harus lebih besar lagi. Apa bimbingan, ya, arahan, dan lain-lain. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, perintah untuk berbuat baik, berlaku lembut, berlaku secara umum sekalipun pada orang-orang yang menyimpang, sekalipun pada orang-orang yang berbuat maksiat, sekalipun kepada orang-orang yang menjadi musuh, berlaku umum. Perintah untuk berlaku lembut, ya berlaku tenang, berlaku secara umum. Baik kepada orang yang bermaksiat, yang menjadi musuh kita, tetap dianjurkan berlaku lembut. Ya. Bukan kelemah lembutan itu hanya kepada sesama kaum muslimin, tidak. Kepada sesama orang-orang yang soleh, yang suka sholat di masjid, kita lemah lembut, tidak. Orang yang gak sholat juga tetap kita berlaku lemah lembut. Orang yang menjadi musuh kita dari non-muslim tetap berlaku lemah lembut. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita mendengar, ya, ada orang non-muslim yang macam-macam. Nah, sekarang kan lagi rame nih. Ada non-muslim bilang apa? Ternyata Allahmu lemah. Kalau Allahku kan luar biasa. Ya, mengucapkan ini non-muslim. Ini Anda jangan terbawa emosi. Harus lemah lembut juga. Doakan saja kalau dia bilang ternyata Allahmu lemah, ya sudah Allahmu juga lemah. Gitu saja sudah selesai.
Nabi didoakan mati sama orang Yahudi, dia jawab, kamu juga mati. Cukup sampai situ. Jadi kalau sekarang ada yang bilang Allahmu itu lemah, bilang lagi Allahmu juga lemah. Dah, selesai. Tidak usah ditambahin macam-macam. Ya, kalimat-kalimat kalau kita lihat di media sosial kan nyelekit, tahu jelekit. Makan hati, ya sampai habis orang yang mengucapkan ini. Hadis ini benar-benar mengajarkan pada kita adab dalam menghadapi musuh, adab dalam menerima kejelekan. Sekarang ada yang bilang Allah kita lemah, Allahmu lemah itu maksudnya Allahnya umat Islam itu lemah. Sementara Allah saya, Allahnya orang Nasrani itu luar biasa. Udah, balas saja dengan semisalnya, tidak usah dilebih-lebihkan. Ya, karena Nabi saja didoakan mati, beliau jawab kamu juga mati, selesai. Tidak ada kalimat tambahan lain-lainnya. Maka kelemah lembutan berlaku baik, ini berlaku umum. Kita diperintahkan berlemah lembut, kita diperintahkan berbuat baik untuk umum. Kepada umat Islam dan selain non-muslim. Kepada musuh kita atau bukan musuh. Ya, sehingga kita menjadi pengikut Nabi yang sebenarnya kalau kita mau mengamalkan hadis ini. Inilah yang bisa ya, kita petik dari hadis, satu hadis yang cukup bermanfaat sekali sesuai dengan apa yang sedang viral sekarang ini ya. Bahkan sudah dilaporkan yang mengatakan Allahmu lemah, Allah saya luar biasa. Ini hadis ini bisa jadikan pelajaran bagi kita bagaimana Nabi ketika didoakan jelek sama orang Yahudi, Nabi membalasnya dengan balasan yang serupa, tidak berlebihan. Karena kelemah lembutan tetap dianjurkan. Aisyah istrinya membalas doanya orang Yahudi dengan doa yang panjang. Kamu juga mati, kamu juga dapat laknat, kamu juga dimurkai. Nabi tegur, jangan begitu wahai Aisyah, tenang. Kamu wajib berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak pula membalas ya berlebihan. Naam, Allah alam. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih sudah menyampaikan materi yang sudah disampaikan. Pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari. Kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi, berinteraksi langsung dengan Ustadz, yaitu di 0811 900 7912 untuk pertanyaan melalui sambungan telepon, atau di 0811 900 7913 untuk pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Namun sebelum itu kita simak jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Sekali lagi silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0811 900 7912 untuk sambungan telepon, atau bisa di 0811 900 7913 untuk mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk dari pemirsa. Silakan, sudah terhubung. Baik. Bapak. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Bapak Saleh Haji. Ustadz, dalam salah satu ayat disebutkan bahwa sikap yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain, mereka berlemah lembut. Tetapi untuk orang kafir bersikap tegas. Nah, apa batasan lemah lembut terhadap sesama muslim dan batasan tegas terhadap orang kafir dalam ayat tersebut? Syukron Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji. Baik, ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar
ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mereka asyidda'u alal kuffar, mereka keras tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka berkasih sayang sesama kaum muslimin. Ayat ini tidak ada kontradiksi dengan hadis Nabi yang tadi baru saja kita bacakan. Ya, ketika Nabi didoakan keburukan, kemudian Nabi jawab wa'alaikum, tapi istrinya malah berlebihan dalam menjawab. Ayat dengan hadis tidak mungkin tabrakan, tidak mungkin saling bertentangan dari sisi makna. Maka apa maksud ayatnya asyidda'u alal kuffar wahama'u bainahum? Para sahabat mereka keras kepada orang-orang kafir, mereka lembut sesama mereka, sama kaum muslimin. Maksudnya adalah keras dalam permasalahan akidah. Mereka tidak mesra-mesraan dengan orang kafir. Kalau sudah diajak dalam urusan akidah, maka para sahabat lakum dinukum waliyadi. Dan ini contohnya sangat banyak. Bagaimana Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam, ibunya tidak ridho. Ibunya pengen Mus'ab bin Umair tetap dalam keyakinan masyarakat saat itu, yaitu menyembah patung dan lain-lain. Ketika ibunya tidak ridho Mus'ab bin Umair masuk Islam, apakah Mus'ab mesra-mesraan dengan ibunya? Berlemah lembut? Ya udah bu, saya batal masuk Islamnya? Tidak. Tapi mereka keras, tegas. Sekalipun ibunya Mus'ab bin Umair ini sampai melakukan aksi mogok makan. Jadi aksi mogok makan itu sudah ada di zaman Nabi, yaitu ibunya Mus'ab bin Umair. Ya udah, kalau kamu tidak mau membatalkan, kamu tidak mau keluar dari Islam, saya akan mogok makan, kata ibunya. Mus'ab bin Umair tetap teguh di atas pendirian iman, di atas pendirian Islam, tidak mau sekalipun ibunya melakukan aksi mogok makan. Ini makna tegas kepada orang kafir. Nabi Muhammad ketika dakwah didatangi orang kafir. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menyembah Tuhanmu setahun? Kamu menyembah Tuhan kita patung setahun juga. Apa jawabnya Nabi? Lakum dinukum waliyadin. Itu. Jadi yang dimaksud asyidda'u alal kuffar, keras kepada musuh, tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Kalau sudah bersinggungan masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu, kami agama kami. Para sahabat, mereka sampai perang lawan bapaknya sendiri di perang Badar. Maka perang Badar itu nama lainnya apa? Yaumul Furqan, hari pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pembeda antara iman dengan kafir. Walaupun yang kafir bapaknya diperangin sama anaknya. Itu asyidda'u alal kuffar. Mereka nggak ada basa-basi, mesra-mesraan, ya dalam rangka menarik simpati, nggak ada. Mentang-mentang sudah jadi pejabat, dulu tanda tangan fatwa Natal haram, sekarang sudah jadi pejabat bilang selamat Natal. Nggak ada basa-basi. Nabi Muhammad nggak ada basa-basi, walaupun beliau pemimpin. Ya, beliau ingin mengharapkan apa? Persatuan kan? Beliau ingin mengharapkan orang kafir itu masuk Islam. Ya udah kalau gitu saya pura-pura deh nyembah patung setahun biar mereka hatinya lunak, bisa kita ajak masuk Islam. Nabi begitu? Tidak. Maka kalau ada di negeri kita ini berbesar-mesraan dengan orang kafir dengan alasan toleransi, dengan alasan persatuan, ini alasan yang kamuflase. Jelas alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Jadi kita harus punya sikap tegas dalam masalah akidah. Kamu, agamamu. Kita. Tapi sesama kaum muslimin kita berlemah lembut. Jika ada kaum muslimin yang menyembah kuburan misalkan, tetap didakwahi. Caranya beda dengan menolak orang kafir. Kalau orang muslim tetap didakwahi dengan kelemah lembutan ini. Jadi antara ayat ini dengan hadis yang baru saja kita baca tidak ada kontradiksinya. Nah, jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dimahami dari penanya itu Bapak Saleh Haji di Bengkulu.
Baik, kita lanjut Ustaz kepada pertanyaan berikutnya yang melalui pesan singkat atau WhatsApp. Kita bacakan dari pemirsa. Bismillah, dari akhwat di Bekasi. Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena masyarakat kita yang masih mengeluhkan orang soleh, dan bagaimana sikap kita ketika kita berziarah ke tempat kuburan atau ke makam orang soleh tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Saudaraku, ukhti muslimah, beliau bertanya, di masyarakat kita itu masih banyak yang mengagungkan orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu masih hidup, pengagungan kepada orang soleh yang masih hidup dibolehkan dengan tidak berlebihan melampaui batas. Tapi catatan kita, orang soleh itu benar-benar soleh menurut timbangan Al-Quran, menurut timbangan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang soleh yang akidahnya bagus, tidak berbuat syirik, ya, dia bertauhid pada Allah, kemudian mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, ini orang soleh. Dan dia masih hidup, kita mengagungkannya boleh. Mengagungkannya maksudnya bagaimana? Kita sowan ke rumahnya, ya minta belajar, atau kita membantu kebutuhannya, minta doa kepada orang yang soleh, boleh. Tapi ingat, solehnya itu dengan catatan soleh karena dia berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Bila dia masih hidup, kita boleh minta kebaikan, minta doakan dari orang yang soleh. Yang salah kaprah itu kalau soleh itu hanya dilihat dari ceramahnya, hanya dilihat dari pakaiannya, sementara akidahnya rusak, sementara dia berbuat syirik, tidak mengikuti petunjuk Nabi. Ini bukan orang soleh. Ya, jadi perlu diluruskan apa kalimat orang soleh. Ini untuk orang soleh yang masih hidup. Bagaimana orang soleh yang sudah meninggal dunia? Orang soleh yang sudah meninggal dunia, kewajiban kita sama kaum muslimin hanya mendoakan saja. Mendoakan dengan tidak berlebihan kepada orang soleh tersebut. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya kan? Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka mengatakan, mendoakan, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang telah dahulu sabakuna, telah mendahului kami dengan keimanan. Orang-orang soleh yang dulu sudah beriman dulu, kita masih kecil, ya, kita masih main gundu atau main gundu, kita masih main kelereng, dia sudah jadi ustadz. Ini namanya orang-orang yang sabakuna bil iman, mereka mendahului kita dengan keimanan. Boleh kita berbuat baik ketika mereka sudah meninggal, dengan cara apa? Yaqulun, didoakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, ampunilah orang-orang tua kami dahulu yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Ini cara kita berbuat baik kepada orang soleh yang sudah meninggal. Dengan tidak berlebihan, kita doakan dia agar diterima amalannya orang soleh ini, diluaskan kuburannya, ya, sebagaimana doa yang diajarkan kalau kita ziarah kubur gitu kan, diterangi kuburannya, seperti itu saja, tidak berlebihan. Berlebihannya maksudnya gimana? Berlebihannya misalkan kuburan orang soleh ini kita sembah, boleh menyembah kuburan? Tidak boleh, karena yang namanya menyembah hanya kepada Allah. Ya, ini, nah, Allah alam. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita tunggu penelpon berikutnya. Silakan kepada para pemirsa. Sudah terhubung sepertinya. Silakan langsung. Begini Ustaz. Jadi satu pihak ada dalil yang mengatakan bahwa disuruh untuk menikah dan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di satu pihak lagi ada yang dalil mengatakan kalau tidak mampu menikah, hendaklah kamu berpuasa. Jadi kedua dalil ini bagaimana cara menyaksikan Ustaz? Bisa diulang Pak pertanyaan, soalnya suaranya agak terputus-putus. Begini Ustaz, di satu pihak ada dalil yang mengatakan disuruh untuk menikah Ustaz. Menikah, ya, baik. Kemudian rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa
selesai menikah. Rezeki. Ada sepihak, ada kan kami tidak mampu berpuasa, tidak mampu menikah, tidak lagi berpuasa, Ustaz. Jadi bagaimana cara menyatukan dua dalil ini supaya sinkron, Ustaz? Ada 2 hadis, Ustaz. Baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan terburu-buru ya. Jadi ada 2 hadis, Ustaz. Yang pertama, apakah ketika menikah, perintah untuk menikah akan dijamin rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Naam, betul. Yang kedua ada hadis yang jika kamu tidak sanggup nikah maka berpuasa. Apakah ada kontradiktif dari 2 hadis tersebut? Hadis dari Rasulullah SAW yang dimaksud adalah hadis Nabi yang berbunyi salah satun haqqun alaihim aunuhum. Ada 3 golongan yang berhak mendapat pertolongan Allah SWT. Yang pertama, al-mutazawwiju yuridul afaf, orang yang menikah dalam rangka mencari kesucian. Kalau orang yang menikah dalam rangka mencari kesucian, maka akan ditolong oleh Allah SWT, termasuk bentuk pertolongan Allah dari masalah bab rizkinya. Orang yang akan menikah dalam rangka mencari kesucian, menjaga kesuciannya, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga ditegaskan bahwa orang yang menikah itu akan dicukupkan rizkinya. Allah berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadlih." Kalau orang-orang yang akan menikah ini fuqara, fakir miskin, yughnihumullah min fadlih, Allah akan cukupkan, berikan rizki kepada mereka dari keutamaan Allah. Sehingga orang yang menikah niatnya dalam rangka menjaga kesucian, Allah tolong, Allah kasih rizki. Kemudian dalam hadis yang lain, "Faman lam yastati'", barang siapa yang tidak mampu menikah, fa'alaikum bisyam, dia wajib puasa. Artinya, apakah dalam 2 hadis ini ada kontradiksi? Kalau kita nikah kan nanti ditolong oleh Allah rizkinya. Tapi hadis lain, kalau nggak mampu puasa aja, nggak usah nikah. Maksud dari 2 hadis ini bukan saling kontradiksi satu sama lain. Kalau Anda memutuskan menikah, walaupun dalam kondisi miskin, Allah akan cukupkan rizki. Tapi kalau kita belum mampu menikah dengan berbagai alasan, bukan karena takut rizki. Orang tidak menikah kan alasannya banyak. Bukan hanya dalam masalah rizki. Kita tidak mampu menikah karena misalkan mau melanjutkan studi, belajar dulu. Maka orang yang sudah pengen nikah tapi dia belum mau menikah, maka perbanyaklah puasa. Karena dengan puasa itu bisa menurunkan nafsu biologisnya. Nah ini, jadi antara 2 hadis ini tidak ada saling kontradiksi. Hadis pertama menganjurkan kita untuk menikah, jangan takut masalah rizki karena Allah akan tolong. Hadis kedua, wahai sekalian pemuda menikahlah. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Yang belum mampu menikah, dia belum mau nikah karena berbagai alasan misalkan, maka kalian banyak-banyaklah puasa, karena puasa itu bisa mengerem nafsu biologis. Allah a'lam. Baik, Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, itu pertanyaan terakhir di sesi kajian pagi hari ini. Bismillah, di Sulawesi Selatan, Ustaz, bersedekah sedikit maupun banyak dalam proyek akhirat terkadang terbelit di hati kita agar mendapatkan balasan banyak rezeki di dunia. Bagaimana kiat agar niat kita bisa menjadi ikhlas kepada Allah Ta'ala? Baik, dalam sedekah yang harus dijadikan prioritas utama adalah ikhlas. Prioritas utama kita dalam sedekah adalah ikhlas. Apa maksud ikhlas dalam sedekah? Maksudnya satu, kita sedekah karena Allah, menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Nabi memerintahkan kita untuk bersedekah. Ya bena Adam, unfik alik. Wahai bani Adam, anak-anak keturunan Adam, anfik, berinfaklah, bersedekahlah. Unfik alik, aku akan memberikan nafkah kepadamu. Artinya kita ikhlas dalam sedekah itu maksudnya menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul. Kemudian yang ketiga, ikhlas dalam sedekah itu yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Ini yang nomor 1 prioritas kita, pahala dari Allah.
Bukan sedekah niatnya supaya diganti 10 kali lipat. Kalau sedekahnya motor 7 juta, nanti diganti mobil Avanza 70 juta. Bukan. Niatnya pahala dari Allah. Maka termasuk kekeliruan dai-dai sedekah yang memotivasi manusia hanya dari sisi poin yang kesekian. Apa motivasinya? Kalau Anda sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau Anda sedekah tidak akan jadi miskin. Hanya itu saja. Harusnya prioritas utama itu ikhlas dan pahala dari Allah. Yang harus kita tekankan bagi para orang-orang yang akan sedekah. Sehingga kalau sudah ikhlas, sudah mengharapkan pahala, nanti dapat balasan dari Allah atau tidak, dikasih balasannya tidak sampai 10 kali lipat, dia terima karena dia udah ikhlas. Orang sedekah ternyata Allah nggak ngasih balasan. Kira-kira nyesel nggak dengan sedekahnya? Kalau orang yang ikhlas tidak akan nyesal dengan sedekahnya. Tapi yang sedekahnya karena terpaksa, karena diminta motornya, apa nggak bosen naik motor terus? Udah sedekahin motornya. Akhirnya dia terpaksa sedekahkan motor. Setelah sedekah motor, ditunggu gantinya 10 kali lipat. Ya dapat motornya PCX atau mobil yang 70 juta, nggak datang-datang. Menyesal. Kenapa? Karena dia poin utamanya pengen dapat ganti, bukan ikhlas dan pahala dari Allah. Ya ini. Jadi harus kita luruskan dalam sedekah itu, satu, ikhlas dan mencari pahala. Bukan ingin mendapatkan ganti 10 kali lipat atau mendapatkan keuntungan dunia dan seterusnya. Nah, Allah. Masyaallah, Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Bisa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang pada pagi hari ini sama-sama menyimak kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, sudah hampir 1 jam, tidak terasa kita sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian sama-sama menyimak interaktif antara pemirsa dengan Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan acuan dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang hak dan benar yang datang dari Rasulullah SAW melalui para sahabat. Pemirsa Santipi dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, mohon maaf jika beberapa pertanyaan ada yang sudah masuk tetapi tidak dapat kita sebutkan di pagi hari ini. Silakan ditanyakan kembali di kesempatan kajian berikutnya. Insya Allah besok ada kajian pagi hari juga di 05.30. Kami dari kru yang bertugas juga menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang sudah menitipkan infak alat dan kendaraan opsional Hasan TV. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan atau Anda sisihkan donasi untuk dakwah Hasan TV ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kami dari kru yang bertugas pada pagi hari ini menyampaikan permohonan maaf jika dalam menyampaikan acara masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.